Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang barangkali masih hangat. Mungkin Anda semua tahu karena hampir semua media sosial memberitakannya. Media online dan media sosial, yaitu tentang pernyataan PM Belanda Mark Rutte yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di sebagian media online, saya melihat ada kesan berhore, ada kesan sukacita. Ada yang menulis akhirnya setelah 77 tahun Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dan masih banyak lagi. Umumnya beritanya itu pendek-pendek. Ada sebagian media yang berusaha menulis panjang dan memberikan perspektif. Namun terlalu sedikit yang berusaha membahas pernyataan ini dari sisi yang barangkali cukup mendalam. Di Republika ada yang namanya Bathara Hutagalung menulis khusus soal ini. Rek News mungkin agak kelihatan gregetan sang penulisnya. Dia menulis dengan judul "Apakah kita perlu sumringah mendengar pernyataan Mark Rutte mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945." Lalu ada tulisan kedua masih di Rek News yang kemudian menceritakan latar belakang mengapa Mark Rutte mengeluarkan pernyataan ini. Di sini saya tidak akan membahas semuanya karena sangat panjang. Tetapi saya berusaha untuk pada sebuah titik bagaimana Belanda seperti terus dituntut untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di Belanda pada saat Mark Rutte mengemukakan pernyataan itu, dan bagaimana latar belakangnya. Sebab pernyataan apapun, terutama itu adalah pernyataan politis, itu bukanlah sesuatu yang keluar begitu saja, tetapi ada latar belakang, ada sebuah situasi sosial, situasi politik di negeri Belanda sendiri yang kemudian seorang pemimpin pemerintahan harus melakukan atau mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin saya harus mengatakan tulisan paling menarik tentang hal ini adalah artikel yang dibuat oleh Bathara Hutagalung. Dia adalah sebuah sosok yang sekian puluh tahun memperjuangkan martabat bangsa Indonesia di depan mata bekas penjajah, yaitu Belanda. Dia melakukan banyak hal, melakukan sesuatu yang barangkali tidak banyak dilihat orang. Pak Bathara sekarang sudah tua dan sudah mulai sakit-sakitan. Saya nggak tahu lagi kalau dia apakah ada penerusnya setelah dia. Oke, kembali lagi ke soal Mark Rutte dengan pernyataannya. Saya ingin membawa Anda sejenak melihat ke belakang, barangkali ke sebuah situasi yang sebenarnya tidak terlalu jauh tapi kita sudah lupa, yaitu pada 20 Maret tahun 2002. Pada saat itu di Belanda sedang diadakan pesta besar-besaran merayakan puncak ulang tahun ke-400 VOC, sebuah kongsi dagang yang memulai kolonialisme di Indonesia. Sebuah kongsi dagang yang diperkaya dengan cara menjual budak, menjadikan budak sebagai bisnis utama. Sebuah kongsi dagang yang memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dengan cara yang sadis dan kejam. Pada saat yang sama, pada tanggal 20 Maret itu juga
di Jakarta ada sebuah kelompok yang bernama Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia melakukan demonstrasi di depan Kedubes Belanda. Menariknya, demonstrasi ini diliput oleh televisi Belanda namanya NOS. Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia membacakan tuntutannya, yaitu pertama, Belanda meminta maaf atas kolonialisme, perbudakan, dan agresi militer antara 1945 sampai 1949. Yang kedua, pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi atau reparasi perang terhadap semua ini. Begitu kira-kira tuntutan kalau kita mungkin harus mengeceknya lagi. Demo itu disiarkan di TV Belanda pada pagi hari. Gempar. Belanda kemudian gempar, terutama generasi muda yang sama sekali tidak tahu sejarah nenek moyangnya dan apa yang dilakukan nenek moyangnya di sebuah wilayah yang sekarang bernama Republik Indonesia. Perlu diketahui, sejarah kolonialisme Belanda, perbudakan yang dilakukan oleh Belanda tidak diajarkan di sekolah-sekolah Belanda. Orang Belanda, generasi Belanda buta sejarah akan terutama sejarah nenek moyangnya pada masa kolonialisme. Wajar ketika kemudian terjadi kegemparan di Belanda. Di parlemen terjadi perdebatan luar biasa. Biasanya dari sejak tahun 1945 ketika Belanda berusaha kembali ke Indonesia dan menjadi penjajah lagi, parlemen Belanda terpecah menjadi dua, kelompok sayap kiri dan kaum konservatif. Kelompok sayap kiri selalu mendukung dekolonisasi Hindia Belanda, selalu mendukung Republik Indonesia. Di pihak lain, kelompok konservatif terdiri dari mereka yang orang tuanya atau nenek moyangnya diperkaya dengan penjajahan di Hindia Belanda. Mereka terdiri dari orang-orang kaya yang sampai saat ini menguasai perekonomian Belanda, dan kekayaan itu diperoleh dari tanah jajahan. Kelompok lain dari konservatif adalah para veteran perang. Mereka yang pernah bertugas di Hindia Belanda atau di Indonesia antara 1945 sampai 49. Baik itu tentara kulit putih maupun tentara kulit berwarna atau yang disebut dengan kenil. Inilah pendukungnya. Mereka menolak keras pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tahun 2005 atau 3 tahun setelah demo di Kedubes Belanda dan setelah perayaan ulang tahun VOC, pemerintah Belanda mengirim Menteri Luar Negeri Ben Bot, lebih tepatnya Bernard Ben Bot, ke Jakarta pada 17 Agustus 2005. Di gedung Kementerian Luar Negeri, Ben Bot berbicara begini, dia ngomong, pemerintah Belanda secara politik dan moral menerima 17 Agustus 1945 sebagai hari lahir bangsa Indonesia. Jadi menerima, acceptance, bukan mengakui atau recognition. Menerima mengandung
menerima cenderung bernuansa politis, dan memang dia juga mengatakan secara politik dan moral. Kalau recognition setidaknya bernuansa hukum. Hukum itu ada yang namanya hitam di atas putih. Ya, kita sebagian bangsa Indonesia menyambutnya dengan hore, sumringah. Tetapi tidak bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang sedikit banyak memahami sejarah negeri ini, terutama antara 1945 sampai 1950, di mana pada saat itu perjuangan fisik dan perjuangan diplomatik berlangsung. Namun sebelum Menlu Belanda Bernard Ben Bot menyampaikan pernyataan itu, sebenarnya ada peristiwa lain yang tidak kalah penting, yaitu Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia yang berubah nama menjadi Komite Utang Kehormatan Bangsa Indonesia mengajukan petisi ke pemerintah Belanda. Isi petisi itu adalah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 secara de jure, bukan politik, artinya secara hukum. Yang kedua adalah pemerintah Belanda bertanggung jawab atas semua yang dilakukan pasukan Belanda antara 1945 sampai 1949. Petisi ini tidak hanya sekedar dibacakan, tetapi dikirim ke banyak media di Belanda dan media luar dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Itu juga menimbulkan kegemparan. Artinya generasi muda Belanda semakin bingung akan sejarahnya sendiri. Muncullah kemudian perdebatan-perdebatan di parlemen. Kembali lagi perdebatan melibatkan kelompok sayap kiri dan kelompok konservatif. Perdebatan yang begitu meruncing dan seolah tidak pernah selesai. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya penting nggak sih pengakuan pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Mungkin penting, tapi juga nggak penting. Karena apa? Kalau dilihat tidak penting adalah begini. Ketika sebuah negara merdeka dan ketika sebuah bangsa merdeka membentuk negara, itu harus ada 3 syarat. Pertama adalah punya wilayah, punya penduduk, dan punya pemerintahan. Ketika 3 syarat itu terpenuhi, nggak perlu ada pengakuan negara lain. Ketika Amerika merdeka dari penjajahan Inggris, Amerika nggak butuh pengakuan negara lain. Begitupun banyak negara-negara yang kemudian merdeka dari penjajahan nggak memperjuangkan pengakuan itu. Menjadi perlu adalah ketika Indonesia dan Belanda punya hubungan diplomatik. Di Jakarta ada kedubes Belanda, di Belanda ada kedubes Indonesia. Pada saat itu menjadi penting bagi kita Belanda mengakui kedaulatan kita, kedaulatan Republik Indonesia, karena kita mengakui kedaulatan kerajaan Belanda. Itu yang kemudian menjadi timpang, karena selama ini pemerintah Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang diakui Belanda adalah kemerdekaan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Kenapa? Karena RIS dibentuk oleh Belanda pada saat konvensi Meja Bundar. 27 Desember 1949
itu adalah tanggal penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Belanda nggak peduli Republik Indonesia Serikat itu telah bubar pada 16 Agustus 1950. Belanda nggak peduli kalau 17 Agustus 1950 itu seluruh wilayah Republik Indonesia, seluruh wilayah yang tadinya negara bagian di dalam RIS bubar dan masuk kembali ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak peduli. Artinya ketika kemudian tidak ada pengakuan ini, kunjungan pemimpin-pemimpin Indonesia, presiden-presiden Indonesia ke Belanda tidak pernah diakui sebagai kunjungan kenegaraan. Itu ada dalam artikel yang ditulis oleh Tengku Faizah tahun 2010. Kita tidak pernah menyadari semua ini. Kita hanya tahu bahwa presiden kita berkunjung ke sana atau pemimpin kita berkunjung ke sana disambut dengan upacara kenegaraan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ketika sebuah negara belum atau tidak, barangkali yang tepat adalah belum mengakui kemerdekaan kita, pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan itu, tidak ada yang namanya kunjungan kenegaraan. Sebetulnya pertanyaannya adalah, apa sih yang melatari pernyataan PM Mark Rutte mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945? Begini, saya ingin menjelaskan dulu. Mark Rutte mengeluarkan pernyataan itu pada tanggal 15 Juni 2023, lalu dimuat di berbagai media sosial dan media online di Indonesia, dan juga di media di Belanda. Yang membedakan adalah di Belanda pernyataan itu diberitakan dengan penjelasan juru bicara kabinet Belanda tentang pengakuan, tentang kata pengakuan. Di Indonesia mungkin karena keterbatasan bahasa Belanda kita, tidak ada penjelasan dari juru bicara kabinet tentang kata pengakuan. Itu yang membedakan. Akibatnya kemudian, kalau menurut Bathara Hutagalung, pers kita nggak cermat melihat pernyataan Mark Rutte pada saat itu. Sebagai latar belakang adalah begini. Sebelumnya, sehari sebelumnya pada tanggal 14 Juni 2023, Tweede Kamer atau Parlemen Belanda itu membahas hasil penelitian 3 lembaga yang melakukan survei atau mengkaji periode mengkaji apa yang terjadi antara 1945 sampai 49 di Indonesia. Penelitian difokuskan pada persoalan kejahatan perang atau kejahatan tentara Belanda pada periode itu. Lebih fokus lagi adalah pada agresi militer 1 dan 2. Di sini terjadi 2 kubu yang begitu keras bertentang, berdebat keras sekali. Kelompok konservatif tetap menolak mengakui bahwa tentara Belanda melakukan kejahatan di Hindia Belanda antara 1945 sampai 1949. Menolak keras. Mereka mengatakan bahwa perang yang terjadi pada periode itu adalah perang dekolonisasi. Artinya Indonesia pada saat itu sedang berusaha melepaskan diri dari penjajahan
Belanda, maka terjadilah konflik senjata. Di sisi lain, kelompok sayap kiri menghendaki Belanda mengakui semua kejahatan yang terjadi antara 1945-1949, kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Menurut mereka, menurut juru bicara kelompok konservatif, Belanda melakukan kejahatan terstruktur di Indonesia pada periode 45 dan 49. Kejahatan yang masif. Barangkali kalau Anda sekedar membaca sejarah antara periode itu, banyak terjadi pembantaian. Yang terkenal adalah Westerling di Sulawesi. Ada pembantaian Rawa Gede, pembantaian Pesing yang barangkali orang nggak pernah tahu. Yang pasti adalah kelompok konservatif menolak semua hasil penelitian itu. Padahal penelitian itu dibiayai oleh parlemen Belanda. Pada saat itu Soespa kalau nggak salah, salah satu anggota parlemen dari sayap kiri, memaksa PM Rutte untuk mendanai penelitian selama 4 tahun itu. Penelitian dilakukan di Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana penelitian itu dilakukan. Yang pasti adalah hasil penelitian itu menyatakan Belanda melakukan kekerasan luar biasa antara 1945 dan 1949. Itulah yang kemudian ditolak habis-habisan, dan kemudian yang pasti tidak ada yang namanya perang kemerdekaan Indonesia. Yang terjadi adalah perang dekolonisasi. Oke. Muncul pertanyaan lain, sebenarnya apa yang ditakuti Belanda kalau dia harus mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Kalau menurut beberapa pakar, jika itu dilakukan, konsekuensinya luar biasa besar bagi kerajaan Belanda. Yang pertama adalah ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, artinya Belanda secara sah, secara sadar telah menginvasi negara berdaulat, negara merdeka. Invasi adalah kejahatan perang, dan selama periode 4 tahun itu harus dihitung, dan Belanda harus membayar ganti rugi atau pampasan perang yang luar biasa besar menurut ukuran saat ini. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tetapi banyak media mengatakan sampai ratusan triliun. Ngitungnya dari mana saya juga belum pernah melakukannya. Yang kedua, ini yang paling ditakuti, yang paling ditakuti oleh pemerintah Belanda dan juga barangkali kerajaan Belanda, yaitu jika Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Indonesia, maka tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia berstatus penjahat perang. Dan itu akan merupakan pukulan moral yang luar biasa bagi keluarga prajurit yang pernah ditempatkan di sini. Apalagi mereka yang membantai. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Belanda. Mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sesuatu yang tidak mungkin, setidaknya dalam 50 tahun ke depan, karena implikasinya luar biasa bagi kerajaan Belanda. Harus diingat adalah Belanda akan tetap menjadi champion of human right, atau negara yang mendukung hak asasi manusia, tetapi menutup masa lalunya yang kelam, menutup semua perbuatan kejinya di negara jajahan yang sekarang bernama Republik Indonesia.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa dengan Kong Teguh di program Kong Teguh berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik.